Pemirsa Metro TV Lampung kembali di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya pemirsa, kita bahas kembali lebih dalam lagi bersama Kepala Divisi Digital Lampung Pos, Mbak Cici. Mbak, kita lanjut lagi nih Mbak terkait dengan jaga kualitas pendidikan, tajuk yang diangkat oleh Lampung Pos ya Mbak ya. Tadi kita bahas bahwa mungkin ada hal menarik juga ya Mbak ya di peraturan dari Kemendikbudristek ya Mbak ya terkait dengan penghapusan skripsi. Ini ada pro dan kontra. Ini seperti apa Mbak kalau di Lampung ini Mbak ya? Udah mulai ada pro dan kontra nggak sih Mbak terkait dengan peraturan ini? Ya, pasti ya adanya aturan baru, apalagi ini di luar dari kebiasaan, pasti ada pro dan kontra. Di satu sisi yang pro menyatakan bahwa dengan dihapuskannya ini lebih fleksibel. Jadi mahasiswa yang akan mengakhiri jenjang pendidikannya itu bisa lebih memilih mana penelitian atau hal yang akan dibuat untuk akhir pendidikannya. Sementara di pihak yang kontra menyatakan bahwa dengan tidaknya dibuat skripsi ini terjadi penurunan gitu kan. Karena penurunan ilmiah ya. Karena memang mahasiswa itu dibutuhkan karya ilmiah. Nah, mungkin kita tidak mana yang baik mana yang benar ya, tapi kita akan melihat bagaimana sih proses perjalanannya. Mungkin skripsi ini bisa diganti dengan hal-hal yang karya ilmiah. Kalau dari SMA saja kita sudah dibuat kan untuk membuat karya ilmiah di tingkat SMA. Sudah diajarkan Mbak ya? Betul. Maka di perguruan tinggi harusnya lebih mendalam lagi. Nah, perubahan dari skripsi ini harusnya dibuat seperti apa? Nah, ini perlu ada formulasi lagi. Ada substitusinya ya Mbak ya penggantinya. Bahwa tidak hanya dalam bentuk lisan ya. Kalau skripsi memang dalam bentuk teks tulisan yang memang bisa diabadikan. Nah, nanti penggantinya hasil karya ilmiah itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan juga di dalam bentuk karya tulisan. Jadi tidak hanya ilmiah. Itu yang idealnya. Jadi bahwa selama mengenyam di pendidikan tinggi, kita terus mengasah untuk berpikir secara struktur, ya kan? Iya, betul Mbak. Kalau skripsi kan seperti itu ya tujuannya ya Mbak. Nah, secara struktur, kemudian juga ini lebih membuat kebebasan. Kalau skripsi biasanya lebih kepada apa yang kita lakukan ya selama mengenyam pendidikan di jurusan atau fakultas masing-masing. Mungkin dengan kolaborasi tidak ada skripsi tapi diganti dengan karya ilmiah itu bisa lebih berkembang lagi. Ini yang menambah inovasi ya atau mengasah ide-ide cemerlang dari calon sarjana ini dia untuk mengembangkan atau membuat suatu proyek. Dia bisa membuat proyek sendiri. Nah, tentu saja ini karena peraturan baru ya dan masih pro kontra, kita akan melihat seperti apa perjalanannya dan bentuknya. Ini harus lebih dideskripsikan ya. Betul, secara matang ya Mbak ya. Betul, jadi bukan hanya skripsi dihilangkan, kemudian diganti dengan karya ilmiah. Tapi seperti apa, harus ada SOP-nya seperti apa. Nah, ini yang akan kita nantikan kelanjutan dari peraturan Kemendikbudristek ini. Ya, padahal sebagian pihak juga menyadari bahwa skripsi itu menjadi menjadi media untuk mengasah kritis ya, lebih kritis lagi ya Mbak ya. Nah, seperti apa itu Mbak kalau di level nasional mungkin atau di Lampung seperti apa tanggapannya bahwa skripsi itu harusnya tetap ada dan harus diterapkan oleh perguruan tinggi ya Mbak? Ya. Menurut sejumlah dosen ya yang juga mengkritik untuk penghilangan skripsi ini karena dengan tidak adanya skripsi ini ya kan mahasiswa jadi tidak lebih kritis lagi, terutama dalam penulisan secara struktural. Padahal dari SMA memang tadi ya sudah diajarkan untuk membuat tulisan yang karya ilmiah itu sudah terstruktur. Di perguruan tinggi juga harus lebih lagi, tapi mungkin namanya bukan skripsi, tapi dengan atau jurnal mungkin ya, atau karya ilmiah lainnya yang juga harus dipublish. Kalau di luar negeri kan memang harus dipublish di jurnal internasional ya. Itu kadang-kadang ada ini juga ya, jadi beban juga ya Mbak. Betul, jadi beban karena harus berbayar ya, dan bayarnya tidak murah tentunya. Betul, Mbak. Nah, ini harus dibuat formulasi lagi tadinya. Jadi memang harus benar-benar dimatangkan
seperti apa formulasi dari peraturan ini. Jadi tidak serta-merta dibuat peraturan kemudian tidak ada alurnya. Iya, dilepas begitu aja jadi bingung juga ya perguruan tinggi ya, Mbak. Betul. Apalagi sudah terbiasa selama ini skripsi. Memang untuk beberapa mahasiswa ya, skripsi menjadi beban. Iya. Terkadang ya kan. Dosennya Padahal, susah ditemui ya, Mbak, dan sebagainya ya. dari bimbingannya Bimbingan, susahnya nah, prosesnya ditemui kan. panjang. Nah, ini mungkin yang sisi positif itu ya bisa dihilangkan ya di hal-hal seperti ini. Yang negatif ini ya misalnya lama penelitiannya, kemudian dengan dibuat lebih ringkes, kemudian tapi tetap bahwa mutunya tidak turun, itu akan menjadi solusi yang terbaik. Tapi tetap kita harus menunggu peraturan selanjutnya ya. Walaupun bahwa kampus adalah sudah merdeka, tapi tetap ada aturannya ya untuk karya-karya ilmiah ini. Iya, tujuannya tentu untuk ya pastinya pemerintah menginginkan hal-hal yang baik ya, Mbak ya. Tapi memang ada wacana juga membebaskan atau memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk apakah masih menggunakan skripsi atau tidak. Nah, ini tanggapannya seperti apa nih? Itu dikembalikan lagi ke peraturan dari Kemenristek Kemendikbudristek ini. Bahwa ini juga karena peraturan baru, jadi memang sosialisasi perlu ya. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang awal mungkin bisa ya, tapi begitu mahasiswa akhir, apakah dia sedang melaksanakan atau menyusun skripsi, mungkin ini bisa tetap dilanjutkan. Jadi sifatnya lebih fleksibel, nggak kaku ya. Diharapkan seperti itu dan juga tidak menghambat mahasiswa itu untuk segera menyelesaikan studinya. Iya, ini perkara umur juga ya, Mbak, kelamaan ngurusin skripsi ya, Mbak. Betul. Nah, untuk mungkin nanti misalnya seandainya pemerintah sudah membuat juknis atau juklaknya, apakah perguruan tinggi siap dan infrastruktur lainnya siap untuk mendukung pembelajaran pengganti skripsi ini, Mbak? Ya. Apa yang harus disiapkan gitu? Iya pasti ya, pertama sosialisasi karena ini ada perubahan, harus ada sosialisasi. Sebenarnya kurikulum merdeka itu seperti apa? Karena dari SD ini sudah dimasukkan kurikulum merdeka. Jadi siswa itu belajar tidak lagi dengan textbook, tapi dia lebih inovasi gitu ya, menggali inovasi anak-anak itu, biar mereka lebih terasah ya. Jadi kalaupun mereka punya ide-ide cemerlang, itu tidak terpendam. Ini harapannya dari kurikulum merdeka ini. Dan secara berjenjang termasuk di perguruan tinggi seperti itu juga. Tapi tetap harus ada korelasi ya dari pendidikan yang dienyamnya selama di kampus. Sesuai dengan disiplin ilmunya ya, Mbak ya. Jadi dari SD sampai ke perguruan tinggi atau strata 1 itu sudah menerapkan Merdeka Belajar ya, Mbak ya. Merdeka Belajar. Jadi sehingga bisa berinovasi ya maksudnya. Ya kita tunggu ya, Mbak ya, mungkin seperti apa ya mungkin peraturan turunannya dan bagaimana perguruan tinggi mengejawantahkan peraturan ini ya, kita tunggu saja. Baik, terima kasih Mbak Cici atas bedah tajuk hari ini. Ya pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas terkait berita-berita yang viral dan trending di multi platform Lampung Pos. Di antaranya di lampos.co, di lampungpos.id dan Seradio 100 FM. Tetaplah bersama kami setelah pariwara berikut ini.